Baik, selamat malam. eh, Selamat malam teman-teman, selamat malam Bu Indira. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan terkait pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Sebelumnya, perkenalkan saya Eni Maria Immaculata Werditi. Saya sebagai moderator dan ada rekan-rekan saya bernama Cika Syadiah, Gabriela Majestikusoy, dan Graciela Mercitikusoy. Pengertian budaya organisasi. Budaya organisasi adalah sekumpulan nilai, norma, keyakinan, dan praktik yang dipegang bersama oleh anggota suatu organisasi. Budaya ini membentuk cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi di dalam lingkungan kerja, serta memengaruhi keputusan, perilaku, dan kinerja organisasi secara keseluruhan. Ada pengertian budaya organisasi menurut para ahli yang akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yang kedua itu budaya organisasi adalah pola tingkah laku yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang dipelajarinya ketika mengalami masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang telah terbukti cukup baik untuk disahkan dan diajarkan kepada anggota baru sebagai cara untuk menyadari, berpikir, dan merasa. Menurut David 2004. Selanjutnya, Baik, ada jenis-jenis budaya organisasi. 3 jenis budaya organisasi. Yang pertama, budaya konstruktif. Yang kedua, budaya pasif defensif. Dan yang terakhir, budaya agresif defensif. Pertama, budaya konstruktif adalah budaya di mana para karyawan didorong untuk berinteraksi dengan orang lain dan mengajarkan tugas dan proyeknya dengan cara yang membantu mereka dalam memuaskan kebutuhannya untuk tumbuh dan berkembang. Tipe budaya ini mendukung keyakinan normatif yang berhubungan dengan pencapaian tujuan aktualisasi diri, penghargaan yang manusiawi, dan persatuan. Kedua, budaya pasif defensif. Budaya pasif defensif bercirikan keyakinan yang memungkinkan bahwa karyawan berinteraksi dengan karyawan lain dengan cara yang tidak mengancam keamanan kerja sendiri. Budaya ini mendorong keyakinan normatif yang berhubungan dengan persetujuan konvensional, ketergantungan, dan penghidupan. Dan yang terakhir, budaya agresif defensif. Budaya agresif defensif mendorong karyawannya untuk mengerjakan tugasnya dan kerja keras untuk melindungi keamanan kerja dan status mereka. Tipe budaya ini lebih bercirikan keyakinan normatif yang mencerminkan oposisi, kekuasaan, kompetitif, dan perfeksionis. Selanjutnya, fungsi budaya organisasi. Yang pertama, ada inovasi. Perusahaan perlu memberikan kesempatan kepada karyawannya dalam hal bereksperimen, berinovasi, mencari peluang baru, dan mengambil resiko. Dengan memberikan ruang kreatif kepada karyawan, maka tingkat produktivitas dalam bidang kreatif bisa meningkat pesat. Yang kedua, ada kemantapan. Sejauh mana organisasi bersikeras mempertahankan status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan, ini berkaitan dengan mempertahankan keberadaan organisasi dalam jangka panjang dengan menjaga iklim kerja yang kondusif, efisiensi, dan stabilitas. Yang ketiga, penghargaan terhadap individu. Hal ini berkaitan dengan sejauh mana keputusan yang diambil. Lini manajerial memperhitungkan efek dari hasil masing-masing anggota organisasi. Setiap karyawan memberikan kontribusi dalam kesuksesan organisasi, maka perusahaan sudah sepatutnya memberikan apresiasi kepada karyawan.
Oke, lanjut. Ini yang mau bacakan siapa ini? Selanjutnya. Yang akan dibacakan oleh Graciela. Ya, oke. Orientasi detail adalah sejauh mana tuntutan terhadap karyawan untuk memperhatikan kecermatan, analisis, detail, dan perhatian terhadap detail. Ketika karyawan mampu mengatasi masalah-masalah kecil, maka produktivitas juga meningkat. Orientasi tim. Sejauh mana organisasi mampu mengambil sikap dan keputusan yang memberikan win-win solution untuk tim. Setiap anggota perlu berkomunikasi secara jujur dan terbuka dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Lalu orientasi hasil itu sejauh mana perusahaan menekankan pentingnya hasil, pengaruh budaya organisasi ini terhadap kinerja karyawan bisa berdampak pada meningkatnya keuntungan yang dicapai perusahaan, terutama dalam hal pencapaian target. Budaya ini bisa ditanamkan dengan baik dengan cara memberikan imbalan kepada karyawan yang mencapai target. Kemudian terakhir ada keagresifan. Seberapa agresif dan kompetitif suatu perusahaan untuk memenangkan persaingan pasar, maka karyawan dihadapkan untuk bekerja keras dan tidak bersantai-santai. Baik, selanjutnya di sini ada kesimpulan dari pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan adalah bahwa budaya organisasi yang kuat dan positif secara signifikan dapat meningkatkan kinerja karyawan. Budaya organisasi yang mendukung komunikasi terbuka, kolaborasi, inovasi, dan penghargaan terhadap prestasi dan keseimbangan kerja kehidupan pribadi akan menciptakan lingkungan kerja yang lebih nyaman dan produktif. Karyawan yang merasa dihargai, termotivasi, dan sejalan dengan nilai-nilai perusahaan cenderung memiliki kinerja yang lebih baik, lebih loyal, dan lebih berkomitmen terhadap tujuan organisasi. Berikut pemaparan PPT yang telah kami sediakan materi-materi tentang budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Terima kasih Ibu dan terima kasih teman-teman. Ya, oke, terima kasih kelompok 5 presentasinya terkait dengan budaya organisasi. Oke, teman-teman semua, ada yang mau ditanyakan nggak? Dari tadi nggak ada yang bertanya nih. Nyimak semua nggak nih ya? Atau ngantuk nih ya? Ngantuk malam-malam capek. Nyimak semua nggak ya ini ya? Coba saya lihat berapa mahasiswanya nih. Kok diem aja nih yang lainnya? Nggak ada yang tanya kah? Kalau nggak ada yang nanya, nanti saya nanya nih. Oke, kelompok 5. Dari jurnal yang teman-teman presentasikan, pelajaran apa yang dapat diambil dari jurnal tersebut? Coba kira-kira apa? Poin-poin apa yang teman-teman dapatkan dari jurnal yang teman-teman presentasikan nih? Terkait dengan budaya organisasi. Kalau menurut saya ya Bu ya, kalau misalnya nih di dalam suatu organisasi kita mempunyai budaya yang dalam maaf Bu, jangan 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 dengar. Pendapat sendiri aja nggak apa-apa terkait budaya organisasi apa. Bagaimana Kalau Ibu pendapatnya? ya, kalau menurut saya tuh ya, kalau misalnya di dalam suatu organisasi itu tidak mempunyai budaya yang baik, yang dari atasan tidak mencontohkan yang baik kepada karyawan-karyawannya, maka cara mereka itu dalam bersikap, dalam menangani masalah dalam suatu proyek, dalam suatu tugas yang diberikan akan tidak sesuai dan membuat visi misi suatu perusahaan menjadi berantakan karena mungkin budayanya jelek atau gimana Bu? Menurut saya. Ya, oke. Yang lain, teman yang lain, teman kelompok ini maksudnya. Ada yang menambahkan?
Kalau dari saya, dari budaya organisasi ini kan memiliki fungsi-fungsi yang bagus gitu Bu dari budaya organisasinya sendiri, kayak tadi inovasi, kemantapan, penghargaan terhadap individu, orientasi hasil, orientasi detail, orientasi tim, sama keagresifan. Kayak gitu sih Bu. Jadi itu bikin suatu organisasinya lebih membangun gitu Bu, karena adanya penghargaan terhadap individu, terus adanya inovasi, adanya orientasi, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih kelompok 5 ya. Sudah menjelaskan dengan detail ya terkait dengan pentingnya budaya organisasi ya yang harus diterapkan dalam suatu organisasi ya. Nah, tentunya tujuan akhirnya itu adalah untuk kemajuan organisasi itu sendiri ya, karena berdasarkan penelitian ya bahwa budaya organisasi itu bisa meningkatkan kinerja karyawan ya dengan adanya inovasi ya, pengembangan diri ya, tentunya tujuan akhirnya yaitu untuk meningkatkan kinerja perusahaan ya agar menjadi lebih baik. Nah, itu ya. Jadi sangat penting adanya budaya organisasi ya. Budaya organisasi tentunya berbeda ya antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Nah, itu ya. Nah, kita harus bisa membangun budaya organisasi yang terbaik. Oke, ada yang mau bertanya? Ini jenis penelitiannya apa Mbak dalam jurnal tersebut? Di dalamnya itu dituliskan jenis penelitian kualitatif atau kuantitatif nih. Nanti dilengkapi ya teman-teman pada saat teman-teman ini membuat review jurnal gitu ya. Jadi dilengkapi ya. Di dalamnya itu nanti dimasukkan ya variabelnya apa saja, kan saya minta ya. Kalau di sini variabelnya apa? Yuk, di sini dari judul nih, pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Nah, variabelnya ada berapa dan apa saja? Coba sebutkan kelompok 5 ya. Oke, apa saja? Yang pertama, budaya organisasi itu merupakan variabel bebas dan juga kinerja pegawai itu variabel terikat. Terikat ya. Oke, variabel independence dan dependence ya. Gitu ya. Oke. Nah, di dalam jurnal tersebut dicantumkan nggak? Ini jenis penelitiannya apa? Kuantitatif atau kualitatif? Dilengkapi ya nanti ya pada saat UTS nanti ya review jurnal. Nah, itu biasanya kan dicantumkan ya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif. Nah, kemudian menggunakan metodenya apa? Nah, kemudian mengolah datanya menggunakan apa ya? SPSS, PLS, atau Liserel atau GSCA gitu ya. Nah, di situ nanti dilengkapi pada saat membuat tadi ya UTS ya. Nah, kemudian respondennya berapa? Nah, di situ dicantumkan nggak? Coba lihat di jurnal aslinya. Berapa respondennya? Responden penelitiannya. Berapa orang? Ada nggak di jurnal? Di jurnal aslinya gitu. Pasti ada ya. Kemudian tempat penelitiannya. Di mana lokasi penelitiannya? Nah, itu. Nanti minta tolong dilengkapi ya pada saat UTS ya. Nah, atau untuk next ya kelompok 6 ya. 6 yang belum presentasi ya, 6, 7, 8 ya. Nah, itu nanti dilengkapi ya. Gitu. Jadi jelas ya ini ya. Ini di mana sih tempat penelitiannya, kemudian respondennya ada berapa orang. Nah, gitu ya. Nah, metode penelitian yang digunakan apa ya. Dilengkapi. Kemudian menggunakan softwarenya apa gitu ya. Itu harus di-review juga gitu ya. Jangan secara ini kan global nih ya. Nah, ini berapa ya respondennya ya gitu. Kemudian tempatnya atau lokasi penelitiannya di mana ya. Nah, itu ya harus lengkap dijelaskan ya, teman-teman ya. Oke, kelompok 5 terima kasih presentasinya. Ya bagus sekali ya, semuanya bagus, nggak ada yang nggak bagus, semuanya bagus ya. Nah, kita kasih aplaus untuk kelompok 5. Terima kasih presentasinya untuk kelompok 5. Ya. Terima kasih Ibu. Oke, terima kasih ya.